Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil pelaporan proyek UAS kami dengan judul East Asia Digital Wellbeing Monitor, yaitu tren penggunaan media sosial dan tingkat kecemasan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahman Taufik MKOM untuk kesempatan pada kali ini. Mungkin sebelum presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dinia Salsabila dengan akhir NPM 044. Lalu ada kawan saya yaitu Muhammad Ridho Ar-Rasyid dengan akhir NPM 054. Selanjutnya ada Duta Maharani dengan NPM akhir 016. Dan yang terakhir ada Alivia Zahra Jaya Sironi dengan akhir NPM 012. Mungkin selanjutnya kami akan menjelaskan terkait latar belakang mengapa kami mengambil data tersebut. Jadi untuk transformasi digital yang sangat cepat di Asia Timur membuat media sosial itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun hal lain juga memunculkan tantangan baru terkait kesehatan mental seperti kecemasan, gangguan tidur, dan juga tekanan sosial yang sering dialami pengguna tanpa mereka sadari. Melalui penelitian ini, kami bertujuan untuk memahami apakah intensitas pengguna media sosial itu benar-benar berdampak pada tingkat kecemasan, bagaimana pola penggunaannya di berbagai platform, dan kelompok mana yang mungkin lebih rentan. Nah, urgensi penelitian ini muncul karena selama ini banyak asumsi berkembang di masyarakat, misalnya bahwa semakin lama semakin orang itu bermain media sosial tuh semakin buruk kesehatan mentalnya. Padahal anggapan tersebut tuh belum tentu benar tanpa adanya dukungan data. Dengan menggunakan analisis big data kita ambil dari Kaggle, yaitu lebih dari 240.000 pengguna, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi digital well-being sehingga dapat menjadi dasar bagi edukasi pengguna, penyusunan kebijakan platform, dan pengembangan intervensi yang lebih tepat sasaran untuk mendukung penggunaan media sosial yang lebih sehat. Mungkin selanjutnya untuk penjelasan dashboard dan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kesempatannya. Saya akan menjelaskan sumber dataset yang kami gunakan. Ini seperti kata moderator tadi, bahwa sumber dataset yang kami gunakan berasal dari Kaggle. Ini adalah link Kaggle-nya. Dan nama dataset kami adalah Social Media is Asia Mental Health. Dataset ini berkaitan dengan data penggunaan sosial media di Asia Timur, di seluruh Asia Timur. Dan itu ada di negara Taiwan, Jepang, Cina, dan Hong Kong. Nah, data ini sendiri itu terdiri dari 240.583 baris data dan terdiri dari 20 kolom. Dan ini adalah detailnya, ada country, age group, gender, urban, daily usage, most usage, frequency, dan lainnya. Ini lebih lengkapnya ada di sini. Nah, kemudian dataset ini mencakup beberapa variabel utama, yaitu demografis, yang digambarkan dari ini urban atau rural, kemudian juga ada gender, age group, terus ada juga education, ada education level, kemudian juga selain untuk demografi, ini juga mencakup penggunaan sosial media sehari-hari. Seperti frekuensi penggunaan sosial media, terus likes yang diterima, post, kemudian komen yang diterima, terus share yang diterima, dan lainnya. Dan itu juga kami ada di data ini terdapat variabel utama salah satu yaitu kesehatan mental. Misalnya itu ada body image impact, sleep quality, social confidence, cyberbullying,
dan anxiety level. Nah, dari data itu kami download dan kami masukkan ke Looker. Nah, di Looker sendiri kami menambahkan beberapa data kolom untuk predictive processing, yaitu penggelompokan intensitas penggunaan yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu penggunaan ringan, di mana penggunaan ringan itu adalah daily penggunaan hariannya itu kurang dari 4 jam. Kemudian yang moderat, penggunaan harian 4-7 jam, dan penggunaan berat itu lebih dari 7 jam. Dan itu kami menambah kolom lain, yaitu indikator kesehatan mental. Ini dipisah menjadi low, moderat, dan high risk. Selain itu kan ini kolom datanya itu menggunakan bahasa Inggris, jadi ada beberapa kolom yang jenisnya kategorikal, itu kami ubah bahasanya. Misalnya gender ini kan ini tadinya male dan female, kami di processing data itu mengubah dari male menjadi pria dan female menjadi wanita. Dan juga country kami ubah, ini kan dari tulisan bahasa Inggris kami ubah menjadi bahasa Indonesia di Looker-nya sendiri untuk tahap processing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada tahap sumber data dan processing data. Terima kasih. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya untuk mengenai dashboard. Baik, berikut adalah analisis data dari Kaggle yang kita analisis menggunakan Looker Studio. Di sini tertera ada beberapa aspek, yaitu ada negara, jenis kelamin, kelompok umur, serta penggunaan sosial media dalam hitungan jam. Metodologi dalam dashboard ini yaitu menyajikan analisis eksploratif terhadap 240.583 responden di Asia Timur. Data difilter secara dinamis berdasarkan demografi dan psikologi untuk mengidentifikasi pola interaksi digital dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Lalu selanjutnya itu ada kita masukkan total responden, pangsa pasar platform, sebaran lokasi, dan rata-rata kecemasan. Boleh sedikit di scroll. Nah, oke. Dari data tersebut terdapat ringkasan eksekutif, yaitu data menunjukkan fenomena keseimbangan pasar yang unik di Asia Timur, di mana kelima platform utama, terutama Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat, memiliki pangsa pasar yang terdistribusi merata kurang lebih 20% masing-masing. Secara agregat, rata-rata skor kecemasan populasi berada pada level moderat 5,5/10. Hal ini mengindikasikan bahwa isu kesehatan mental di wilayah ini bersifat sistemik dan tidak terpusat pada satu negara atau satu platform media sosial tertentu. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada profil demografis pengguna. Jadi, visualisasi demografis mengonfirmasi bahwa dataset ini memiliki distribusi yang sangat simetris antar kelompok usia dan gender. Ini memastikan bahwa hasil analisis biasnya minim dan merepresentasikan seluruh populasi secara adil. Lalu selanjutnya di sini ada intensitas penggunaan per platform. Jadi berdasarkan stack bar chart ditemukan fenomena menarik di mana proporsi pengguna berat, sedang, dan ringan memiliki rasio yang konsisten di setiap platform. Hal ini membantah asumsi bahwa platform berbasis video pendek seperti TikTok memicu kecanduan durasi yang lebih tinggi dibandingkan platform teks atau foto. Pola konsumsinya ternyata seragam di seluruh aplikasi. Selanjutnya ada durasi versus kecemasan.
Jadi berdasarkan scatter plot dengan pendekatan segmentasi ditemukan pola distribusi yang linear dan datar. Artinya peningkatan durasi penggunaan media sosial harian atau sumbu X tidak memiliki korelasi langsung yang signifikan terhadap lonjakan tingkat kecemasan atau sumbu Y. Jadi temuan ini menantang asumsi umum, menunjukkan bahwa durasi penggunaan bukanlah satu-satunya prediktor utama gangguan kecemasan dalam dataset ini. Baik, selanjutnya ada multidampak. Jadi grafik batang menunjukkan bahwa setiap platform memberikan dampak psikologis seperti kecemasan sosial, citra tubuh, kualitas tidur dengan besaran yang hampir identik, sekitar skor 5-6. Tidak ada satu platform yang terbukti lebih berbahaya dibandingkan yang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada matriks risiko. Dari data tersebut, matriks risiko atau heat map memperlihatkan warna yang seragam pada seluruh rentang usia dan gender, average 5,48 sampai 5,52. Tidak ditemukan kelompok demografi spesifik yang mengalami krisis ekstrim. Kerentanan terhadap dampak media sosial berlaku universal bagi pria maupun wanita di segala usia. Selanjutnya ada target kesehatan. Dampak terhadap self confidence pada 5,5 yang zona ideal, termasuk dalam kembali hijau atau aman dari 8. Ini menjadi sinyal perlunya intervensi untuk meningkatkan digital pengguna. Baik, selanjutnya mungkin kita bisa simpulkan bahwa kesehatan mental pengguna media sosial di Asia Timur itu berada pada level yang sedang. Dari data yang sangat besar, ternyata lama seseorang memakai media sosial itu tidak membuat kecemasan naik secara signifikan. Jadi semua platform itu juga memberikan dampak yang hampir sama, jadi nggak ada yang lebih buruk dari yang lain. Selain itu, tingkat kecemasan pengguna dari berbagai usia dan gender juga hampir sama, sehingga semua orang itu bisa terdampak. Karena itu, pengguna media sosial yang sehat dan kesadaran akan kesehatan mental penting untuk semua orang, bukan hanya kelompok tertentu. Mungkin sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.